Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung dijawab sama Mewakili benar penonton. viewers. Oke, selamat sore semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Baik. Baik. Man, Ya, apa Kak kabar Juno? Lukman? Alhamdulillah baik, Kak Ya, Juno. tentu baik juga. Ketemu lagi bareng gue Herjino Syaputra. Dan aku Lukman Nurjo. Ya. Nurjo. Siapa itu? Kok Nurjo? Aku Lukman Nurja. Iya. Kak Why it comes with Juno. Nurjo? Oke, good. Oke. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Kita salam dulu, salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Oke. Oke. Sebelum mulai kita kasih tahu lagi nih Kak Juno ke penonton. Iya. Podcast kita tayangnya di mana aja nih? Tayangnya banyak sekali, ada kurang lebih 10 platform ya, ada Instagram, Twitter, TikTok, Facebooknya Partai Perindo @partai-perindo, juga ada RCT Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube-nya Partai Perindo dan juga website dari Partai Perindo. Oke. Gimana? Langsung ke tema? Belum. Belum. Gimana puasanya, lancar ya? Alhamdulillah lancar. Eh, Ini puasa yang keberapa Kak Juno? yang kesekian sih kayaknya, ya udah pokoknya udah mau Lebaran lah. Oh iya, mendekati lebaran. Kamu ya. batal berapa puasa? Baru 2. Baru 2. Bohong? Iya, baru Bohong dua. bukan? Iya, baru dua. Bohong kan? Enggak, baru 2. Depan kakaknya aja bohong. Baru 2. Kenapa tangannya Baru begini-begini? 2. Terusnya baru 2. Oke, kenapa kamu batal kemarin? Itu ada kendala di lambung. Oh, Anda lambung. Ya nggak apa-apa, kalau sakit memang jangan dipaksain. Tapi kalau jangan diterusin kalau udah sembuh. Ya kan biasa kalau orang udah puasa sekali terus batal sekali tuh ya udah biasanya terus. Enggak kok, enggak. Enggak ya. Oke, Man, kamu Ya. mudik gak? Kamu nggak mudik ya? Nggak mudik, aku kan Oke. Depok. Oh, Depok. Yes. Where is that located? Apa? Depok di mana? Oh, Depok tuh jauh deh, pokoknya jauh. Oh, jauh ya. Kamu di Depok jadi nggak mudik-mudik. Kalau kita kan pernah bicara soal mudik, bagaimana hemat biar terus juga biar aman, Tipsnya tipsnya juga. Nah, sekarang kita akan ngomongin soal apa, Man? Soal pandemi yang belum usai. Pastinya. Ya. Terus? Dan tema kita hari ini adalah pandemi belum usai. Begini tips mudik agar tetap sehat. Ya, baik, diulang lagi. Begini tips mudik agar tetap sehat. Benar, benar. Nah, tapi kan kalau kemarin kita udah ngobrol ini soal bagaimana hemat biar aman, itu dengan perspektif dari beda-beda praktisi ya, beda-beda narasumber. Nah, kalau kali ini kita kedatangan tenaga medis. Jadi kita ngobrolin pandemi yang belum usai ini dan tips mudik dari sisi Kesehatan ya? the medical. What's that? Medis. Medis. Nah, ya, oke. Medis kesehatan. Iya benar, medis is kesehatan, right? Oke, medical. Baik, nah kita kedatangan kali ini langsung saja kita sapa ada Dokter Yose Rizal. Selamat sore dokter. Selamat sore, halo Bang Ya, Juno, halo, aku Lukman. manggilnya apa, Dokter Yose? Bebas lah, boleh Oke, apa aja. oke, Dokter Yose sehat ya? Sehat. Gimana nih dok? Kegiatannya selama Ramadan ini ada yang berbeda atau tetap sama sebenarnya handle ya? Kurang lebih sama aja sih, Aha. sama aja. Ya nggak ada jauh beda kok. Bulan Ramadan sama sebelumnya juga sama aja. Sama aja ya, Sama aja. aktivitasnya tetap padat. Tetap padat. Oke. Tetap padat. Karena ada orang yang Ramadan agak tone down, ada yang Ramadan memang padat ya. Kalau aku mungkin padat tapi nggak sepadat biasa. Nggak sepadat biasa. Iya, cuman tetap aja rame. Kalau Lukman gimana Ramadannya? Sama. Apa tuh? Padat. Padat. Heeh. Tapi ya padat. padat, oke. Man, ini Dokter Yose ya. Kita akan ngobrolin soal bagaimana mudik di tengah pandemi dan tipsnya aman. Kalau Lukman tadi kan ngobrolin mudik, kita kan udah berapa kali ngobrolin Ya. mudik ya. Kita nggak mudik sebenarnya. Cuman ini juga penting untuk bagaimana teman-teman di luar sana Yang bermudik. bermudik ria. Iya betul. Aku tambahin rianya bermudik. Iya. Biar nantinya mudiknya Ria, tetap happy. iya benar, bisa juga ya. Tapi tetap sehat juga dong dan Iya, aman. benar. Karena mudik juga risky, Li. Karena tau gak sih ketika mudik kan ada kerumunan orang ya, ada yang namanya mobilitas. Nah itu tuh ya yang kita takutkan adalah namanya pandemi kan belum kelar nih. Bener. Yang kita takutkan nanti angkanya naik lagi. Karena sekarang sih agak lebih landai tapi ya we'll see nanti. Nah, Dokter Yose, Yes. firstly makasih sudah datang. Terima kasih. Ya, Terima hari kasih sudah ini, diundang. di podcast kita. Sebelumnya Dokter Yose boleh dulu kenalan dulu sama teman-teman yang nonton. Halo. Kira-kira backgroundnya seperti apa? Monggo. Oke. Aha. Perkenalkan, nama saya Yose Rizal, boleh dipanggil Yose. Saat ini bekerja di salah satu rumah sakit swasta di daerah Jakarta Barat. Kesibukannya sehari-hari, khususnya di ini sih di
emergency room. Oh, Instalasi ER. gawat darurat. ER. Iya. Bahasa Oke. Inggrisnya ER. ER, oke. Iya. Oh. Ya, Terus kurang lebih seperti itu. ya dok, kalau kita background dokter ya, dari dulu ya dok, kenapa dulu ini lebih personal sih, kenapa dulu ngambil medical waktu kuliah? Karena kan biasanya gini, kalau dari pengalaman banyak orang tuanya dokter, anaknya harus jadi dokter, dipaksa gitulah, setengah dipaksa. Ada yang memang passionate di dunia tadi medical, akhirnya memang ngambil kedokteran. Kalau dokter sendiri dulu terjun atau ngambil jurusan medis jadi sebagai dokter, Oke. kenapa dulu? Kalau mau di track balik dari belakang tuh agak panjang tuh Bang Juno ceritanya sebenarnya. Jadi dulu waktu lahir pas ibu kontrol habis lahir, ngebawa saya ke ruang dokternya gitu. Waktu itu di ruang dokter itu nggak nangis sama sekali, jadi kayak betah gitu. So waktu pas setelah itu dokter kandungan ibu waktu itu bilang, jadi dokter aja nanti kalau gede, karena kayaknya betah ya di ruang dokter gitu. Ini ceritanya bahkan dari sejak lahir Sejak ya? lahir. Kayak dari situ tuh dari omongan dokter kandungan itu akhirnya ibu langsung dari situ lah day by day, terus sampai dari SD, SMP, SMA tuh ngarahin ke sana, dan memang ke passionnya sih ke sana sih. Gitu. Hebat ya. Kadang I mean memang apapun yang kita kadang ya gini, I know cerita kayak gini tuh memang ya kadang memang ya istilahnya bukan silly ya, tapi ya kadang setengah joke setengah apalah ya. Cuman kadang end up-nya memang bisa serius gitu ya. Bisa seserius karena itu, dulu iya. kalau gua dok, dulu bokap tuh selalu pengennya anaknya tuh ikutin info mulu. Jadi nonton berita kita harus di rumah, harus TV harus dinyalain, nontonnya ya macam-macam berita lah, kita ya aduh gua pengen nonton kartun gitu. Tapi ternyata ujungnya juga kadang sesuai dengan itu ya. Iya, apa ya hin-hinnya dulu ya. Iya. Gitu. Nah, kalau dokter sendiri jadi memang ada passion di situ ya. Ada passion dan di situ. Plus cerita unik tadi. Yes, benar. Lucu banget sih, Dok. Memang dari situ sih, dari awalnya dari dokter kandungan itu, jadi ibu selalu terngiang-ngiang, oh nih anak udah disaranin dari awal, dari bayi malah gitu. I see. Jadinya akhirnya terus-terusan kayak gitu. Dan Gitu. untungnya sih passionnya ke arah sana ya, semenjak dari Oke. SMA juga passionnya ke arah sana gitu. Kalau SMA-nya berarti jurusannya IPA ya? IPA. Oh, berarti IPA. Terus kalau kuliahnya? Kuliahnya kedokteran, fakultas kedokteran. Jangan mancing-mancing nih. Lagi puasa nih gua. Lagi puasa nih. Oke. Dok, apa sih yang disuka dari profesi kedokteran? Rich people heart saya bilang. Oke. Ya, Nah, itu sih yang paling seru sih itu Rich ya. people heart. Ya, jadi hati nge-treat hati. Oh, yes. Iya, Menyentuh bukan cuma hati. nge-treat Oke. sakitnya ya. Fisik ya. Iya, Nah, benar. oke. Nge-treat hati sih. Oke. Itu seru. Seru ya, Dok ya. Dan kalau aku ngelihat sebagai seorang dokter, emosionalnya berat nggak sih, Dok? Ketika harus ngadapin berbagai macam kondisi, terus ada yang happy, ada yang unhappy gitu ya. Dokter ada momen di saat yang memang gitu. Tapi ya mau nggak mau harus nggak boleh ditunjukin gitu. Oh, karena sekarang tuh fokusnya di ER ya, Yeah. di emergency room, jadi Yeah. ya yang datang memang itu sih Bang Iya, Juno iya. ya, yang Ya, datang tuh namanya semuanya ER ya. mukanya muka-muka ya, Iya, iya, iya. muka-muka butuh pertolongan kan, Aduh, jadinya ya setiap hari ngeliatnya yang kayak gitu, jadi ya Oke. ya memang berat sih. Berat ya. Mm-mm. Tapi udah terbiasa ya, Dok ya. Dan tadi kurang lebih sekarang sudah berapa lama istilahnya profesional ya? Profesional tuh sekarang almost 7 ya. 7 7 tahun ya. Oke. Udah Enjoy. 7 tahun. Enjoy ya? banget. Karena passion ya. ya benar-benar. Ini kalau kita ngerjain sesuatu yang memang sesuai passion, pasti nikmat ya. Nikmat aja. Nggak berasa kerja ya, Dok. Iya. Kayak Iya. I mean ke tempat kerja tuh kayak kita ya happy gitu man. Kamu kalau ngelakuin sesuatu yang kamu seneng gimana rasanya? Happy lah. Happy lah. Seneng. Misal Nggak apa? berasa. Misal apa? Kayak ngonten gini kan? Konten. Kayak Lukman ngonten gini kan kayak nggak berasa karena emang hobinya. Betul. Pengen buat video, Jadi kayak hobi yang dibayar. Benar sekali. Jadi- apalagi profesi seorang dokter tuh mulia sekali loh. In so many ways ya. Khususnya pandemi. Pandemi itu aduh, mereka adalah garda terdepan dari 2020 sampai sekarang ya. Iya. Banyak banget tenaga medis yang jadi korban, nggak sedikit loh. Benar. Terus mereka juga harus tadi
kerjanya mungkin agak ekstra, tapi lagi-lagi kita kan harus tadi aware sama lingkungan dan segala macam. Makanya jaga kesehatan tuh bukan tugasnya dokter doang, tapi kita juga ya anak-anak muda. Kalau memang ya namanya masih pandemi, mbok ya kalau di ruang publik harus pakai masker. Ya kita kalau sekarang ya karena kita memang lagi podcast dan ya tadi ya sesuai prokes ya. Tapi banyak loh man yang udah di luar sana bandel. Ya dok ya? Iya. Yang sering nggak pakai masker ya? Lumayan. Lumayan. Apalagi sekarang lagi turun-turun kayak bener, gini ya. Kayak ngerasa, oh udah kelar. Bener. Udah selesai. Aku juga tuh kalau lagi di tempat olahraga, aduh, ini kenapa nggak pakai masker? Dulu ya dok, yang pakai masker tuh mayoritas. Betul. Sekarang jadi minoritas. Aneh sendiri orang lihat, kok pakai masker sih Jun gitu. I was like, iya sih, gue masih takut gitu kan. Oke, nah dok, kita masuk ke tema utama yaitu pandemi ini masih ada dan bicara mudik ya dok. Tapi sebelum bicara mudik dok, kalau di lapangan sendiri, bagaimana teman-teman medis sekarang yang istilahnya kasus ada lebih landai, treatmentnya sama atau memang kita agak lebih santai sekarang sebenarnya dalam let's say pola kerja, handle pasien segala macam? Sebenarnya kalau secara sistem kerja sih sama aja sih Bang Juno. Jadi kayak sebelum dan waktu pas lagi tinggi-tingginya dan sekarang lagi landai itu sebenarnya sih sama-sama aja. Cuman memang pakaian aja yang kita agak sudah berbeda sekarang. Udah nggak pakai hazmat yang lengkap. Hazmat yang lengkap itu sudah nggak lagi ya sekarang ya. Ya itu aja sih kalau secara treatment ke pasien. Tapi kalau pasien COVID memang jarang ya, agak jarang sekarang. Sekarang di rumah sakitku sendiri sih udah mulai turun ya, berkurang jauh lah. Oke. Nah kalau waktu 2020 awal 2021 ya, 2 tahun belakang dok, the worst condition yang pernah Dr. Yose hadapi seperti apa? Kalau boleh digambarin. Yang paling mengerikan tuh yang Juni-Juli 2021 ya, yang Delta ya, yang lonjakan Delta gila-gilaan itu. Itu yang paling mengerikan sih di situ ya. Harus menampung pasien jauh lebih dari kapasitas kita. Terus kemudian datang juga kondisinya nggak bagus, kondisi datang saturasi kadar oksigen dalam darah saturasinya datang udah 70%, 60%, terus padahal bed juga penuh, ya itu nggak mau diulang lagi. Iya, itu memang Delta dahsyat sih ya. Nggak mau diulang. Dan itu memang momen pembelajaran sih dok ya. Momen pembelajaran. Iya, karena di situ kita belajar gimana vaskes kita ya, fasilitas kesehatan kita, kapasitasnya. Karena selama ini tuh kita nggak sadar ya bagaimana kita menyiapkan rumah sakit, fasilitas kesehatan tadi. Ternyata kita tuh belum siap gitu ya. Dan dari pelajaran kemarin akhirnya kita ngambil tadi lesson learn. Dan Omicron akhirnya kemarin kan kita bisa lewatin ya. Karena ada benchmark sebelumnya. The worst conditionnya seperti itu dan akhirnya ya selanjutnya bisa kita istilahnya tanggulangi. Tapi kalau dokter pribadi waktu itu sempat gimana? Sempat nggak pulang atau sempat 24 hours atau seperti apa? Kalau pas yang Delta atau sampai sekarang sih sebenarnya kalau saya sih tetap pulang ke rumah. Beruntungnya saya punya support system yang memang di rumah tuh memang ya masih mau nerima lah gitu. Dan tapi tetap setiap kali pulang ke rumah itu berat sih. Deg-degannya, iya. Aku pun gitu dong, karena kerjaan aku kan di sini kan TV jurnalis di media, kita nggak libur, cuman tiap hari Jakarta, mondar-mandir Jakarta, Tangerang, saya tinggal di Tangerang, tiap mau pulang tuh aduh, kasihan di rumah. Kadang tapi awal-awal sempet saya nggak pulang semingguan di Jakarta aja, takut masih ilmunya belum banyak kan, jadi akhirnya nggak berani pulang. Kalau Lukman waktu yang Delta tinggi yaitu yang kasus COVID yang tinggi, kamu gimana keadaan waktu? Paling kayak visitor terus kayak panggil keluar itu kayak Lukman tolak aja. Oh gitu. Jadi kayak cuma ngonten di dekat rumah aja. Jadi kan emang ruang lingkupnya itu jadi enak. Jadi paling cuma itu doang yang berkurang kayak visitor terus kayak keluar gitu ya. Tapi pengalaman yang paling buruk kamu gimana? Ada saudara atau siapa yang kena atau sempat kena juga atau gimana? Sempat kamu. Sempet. Yang mana? Yang Delta itu? Enggak, yang baru-baru. Omicron. Iya. Ini kayak gremeng-gremeng gitu. Gremeng-gremeng. Kalau napas dikit itu beneran ya gitu ya? Iya, rasanya gitu. Kalau napas dikit kayak ada serpian apa gitu. Iya. Terus enggak lega ya, enggak lega. Iya. Oh, itu pas Omicron kemarin. Baru dong mana?
bukan Omikron. Apa sih? Delta. Yang corona itu. Iya, itu corona. Itu Omikron namanya. Iya, Ada variannya. Oh, ada variannya. Ada Delta, ada Omikron. Yang paling baru ini yang kapan? Kemarin belum lama. Ya udah Omikron. Iya. Aduh. Itu sempat langsung dibawa ke rumah sakit. Ke rumah sakit ya. Karena emang napas nyesek. Udah nggak enak ya. Udah nggak enak, terus kita miring ke kiri. Salah, miring kanan salah, nggak bisa tidur. Iya. Terus ini di dadanya itu kayak ada binatang gitu, pokoknya gremeng tuh kayak gremeng gitu. Baik. Kalau aku sih thank God belum pernah ya. Amit-amit. Tapi kalau udah kena gitu kena lagi Jangan udah enggak ya? Oh, aku S2. Hah? Aku S2. Dokter S2 malah. Enggak, maksudnya kalau Iya. udah Aku Dia S2. S2, dokter udah kena 2 kali. Iya, waktu pas puncaknya Juni Juli kena, terus kena kemudian Februari kena lagi. katanya kalau udah kena enggak kena lagi, Enggak katanya bisa imunnya dong. jadi kuat. Lukman, kamu kemana aja, banyak yang kena 2 kali. Oh. Kata yang kalau udah kena nggak kena lagi, banyak. Dokternya 2 kali. Dua kali S2. Oke. Tapi apa yang dokter rasain? Apa tuh? Waktu Waktu pas pertama dan kedua. Oh, yang nggak enak tuh yang pertama. Ya, yang karena- pertama yang pas lagi lonjakan Delta tuh itu nggak enak. Yang kedua? Yang kedua malah nggak ini Nggak berasa. nggak ada sama sekali. Cuman memang karena kan kita tes rutin ya kalau di rumah sakit. Tes rutin kemudian kelihatan positif gitu. Cuman waktu itu ngerasanya awalnya nggak enak tenggorokan aja sih yang kalau yang terakhir ini. Yang terakhir. Cuman nggak enak tenggorokan kemudian dites positif. Oke. Ya. Thanks to God lah kita masih sehat ya. Iya. Dan walaupun udah pernah ngerasain Jangan sampai beberapa kena kali, lagi. ya. Aku sih insya Allah belum pernah sampai Nggak sekarang. enak, Tapi nggak tahu ya, mungkin pernah kena tapi nggak berasa lagi. We never know. Iya, ya. iya. Anak Jakarta, you know lah. Iya, Sebenarnya iya. anak di Jakarta nggak ada yang safe sih aku ngerasa. Iya benar. Ya, Dok, ya? Setuju. Oke, Dok. Oke, itulah pengalaman COVID masing-masing dan segala macam. Nah, kita bicara mudik, Dok. Yes. Mudik kan agak krusial ya. Ini gimana pemerintah akhirnya melonggarkan, ada relaksasi seperti itu dan akhirnya boleh mudik. Dari dokter sendiri, bagaimana dokter melihat kebijakan mudik ini? Apakah ini sudah tepat atau memang tadi terburu-buru? Dan kalau kita lihat kan ini berdasarkan angka vaksinasi yang tinggi katanya ya, booster juga sudah lumayan banyak. Menurut dokter, kalau pertimbangannya seperti ini, apakah memang this is the right decision untuk tahun ini? Salah atau enggak, benar atau enggak sih sebenarnya kita nggak bisa nilai sekarang juga, Bang Juno. Gitu ya. Cuman permasalahannya yang kita lihat adalah kan memang kan kasusnya ini sekarang semakin landai ya. Ya, betul. Kasusnya semakin landai, kemudian angka vaksin juga tinggi, dan mungkin poin-poin itu yang diambil sama pemangku kebijakan untuk oke deh, boleh deh mudik untuk tahun ini gitu. Cuman kan memang ada beberapa aturan-aturan yang memang harus kita jalankan kan ya untuk yang tahun ini gitu. Tapi sih overall untuk saya sih untuk mudik sih enggak apa-apa sih. Maksudnya karena kasian juga ya udah 2 tahun. Udah 2 tahun ini kalau misalkan ini enggak juga, ini udah tahun ketiga. Benar. Gitu, enggak ada kita enggak menikmati hari raya gitu. Ya kan nikmatnya hari raya di Indonesia gitu ya. Mudiknya itu. Mudik terus kemudian ketemu keluarga. Itu ya, nikmatnya itu aja ya. Ya, THR Dok juga. Oh iya benar. Iya benar. Itu salah satunya juga ya Bang Gino. Benar. Tradisi. Aku sih nggak apa-apa sih kalau ada yang misal nggak bisa berkunjung, yang penting THR ya. Yang penting. Dok, nah kalau bicara tadi tahun ketiga semuanya sudah dilonggarkan. Tapi kalau dokter lihat sendiri kan kita pengen mudik yang aman ya. Oke. Salah satunya memang vaksinasi dong. Oke. Malah dianjurkan untuk booster. Bagaimana dokter melihat bahwa vaksinasi dan booster ini bisa membantu kita nanti kalau kita mobilitasnya tinggi, pulang kampung seperti itu? Oke, kalau yang pasti kalau booster ya Bang Juno, Bang Lukman, itu saya sih tipikal yang sangat amat setuju ya, karena itu kan akan ngeproteksi kita. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita di sini semua sudah vaksin, kemudian misalkan ada satu orang pun misalkan amit-amit yang kena, nggak bisa ngetektokin ke yang lain gitu. Jadi memang itu sih yang harus dikerjakan sekarang, itu yang harus, kalau kata anak sekarang harus digas tuh. Boosternya yang harus dijalankan gila-gilaan. Terus kemudian ya paling nanti selama proses mudik ya Bang Juno, Bang Lukman ya, selama proses mudik yang harus perhatikan baik-baik gitu ya. Jangan lupa prokes yang sudah selama ini kita iniin. Kalau ini kan jangan bilangnya
karena nilai titik rusak susu sebelahnya, jangan sampai kayak gitu ya. Gitu, karena perjuangan kita udah 2 tahunan 3 tahunan gara-gara mudik misalkan kita lupa euforianya gila-gilaan, terus akhirnya lupa sama prokes itu juga. Ya itu yang harus benar-benar diperhatikan. Pakai masker, gitu, menjaga jarak, cuci tangan, gitu. Itu sih yang harus kita perhatikan betul-betul. Oke. Nah, selain vaksin nih, prokes tadi ya, ada nggak sih kayak yang diperlukan untuk mudik biar aman gitu? Booster, kemudian pakai masker, kemudian mencuci tangan. Kemudian yang pasti makanan, minuman itu yang harus dipersiapkan. Suplemen itu nggak bisa lewat juga ya, karena kalau kita juga makan sembarangan, misalkan makan sembarangan, nggak ada asupan vitamin, suplemen yang baik juga ya sama aja sih. Jadi semuanya harus saling connected ya, semuanya harus dikerjakan. Berarti bahwa kondisi tubuh ya dok ya, fit ya harus fit. Harus fit. Ini penting sekali sih kalau bicara makan dan suplemen. Nah dok, kalau suplemen dok, apa yang memang our daily supplement yang memang harus kita konsumsi? Kalau ya setahu aku saya kayak vitamin C ya, or kalau punya D3, zinc juga, padahal omega kalau ada. Kalau dari dokter apa sih yang memang istilahnya pokok atau inti yang harus kita minum vitaminnya? Vitamin ya. Biar dailynya ya tadi untuk yang mudik ini. Yang pasti sih kalau yang paling utama itu sebenarnya kalau untuk saat-saat ini ya, Bang Juno, Bang Lukman tuh ya vitamin C, kemudian D3 itu dulu yang paling utama. C dan D3 dulu ya. C dan D3 dulu, yang lainnya boleh mengikuti lah sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi kalau yang paling utamanya itu C dan D3 itu sih. Jadi memang nggak boleh ketinggalan ya. Itu nggak boleh ketinggalan. Iya sih. Jadi aku semenjak pandemi makin sadar sih, vitamin tuh penting banget. Vitamin tuh penting ya. Karena dulu aku makan ya tetap sehat, cuman vitamin sekali-sekali karena nggak ngerasa ini. Tapi sekarang lumayan kalau dijajarin vitaminnya kok banyak. Bener dok, ada zinc, ada ini, banyak banget. Belum yang lain ya. Kamu sehari-hari vitamin apa? Nggak usah sebut merek, maksudnya apa aja? C, vitamin C, terus D ada juga D. Iya, zinc juga ada. Zinc yang kayak B kompleks gitu. B kompleks ya. Lengkap juga. Lengkap ya. Kalau misalkan kayak vitamin itu ada takaran dosisnya nggak sih? Kayak misalkan C atau D gitu. Kan yang utama itu kan C dan D kan ya. Kalau C itu kan minimum dose-nya kan 1 kali 500 mg ya. Gitu. Biasanya sekarang kan yang dijual di pasaran juga kan lebih dari situ biasanya dosisnya. Ada yang 1 kali 7,5, 1 kali 1000. Kalau D3 tuh kalau untuk nge-maintain tuh biasanya 1 kali 2000 cukup sih. 1 kali 2000. Berarti kalau kayak 1000 itu masih bisa ya? Takarannya 1000 dosis. 1 kali 1000 sebenarnya sarannya sih 1 kali 2000 ya kalau untuk nge-maintain gitu. Jadi kalau misalkan sediaannya yang 1 tablet 1000 ya minum 2 tablet ya. Minum 2 tablet. Tapi kalau misalnya vitamin C, vitamin D diminum sekaligus nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Tapi hati-hati pada teman-teman yang ini ya, vitamin C itu kadang-kadang buat lambung ya. Itu sih yang knowledge yang paling general yang aku punya ya, bahwa sebelum apapun ya harus makan ya dok. Betul. Ya, jadi sebelum makan vitamin harus makan, terus air putihnya banyak. Betul. Sama jangan dicampur-campur. Misalnya abis minum itu minum kopi lah. Minum apa lagi ya? Soda. Ya, jadi itu nggak bisa. Itu sebenarnya knowledge yang nggak perlu diajarin ya. Betul. You guys have to know bahwa yang kayak gitu memang. Masa abis minum vitamin lo minum kopi? Ya you kill yourself lah udah. Ya jangan, nggak boleh. Give it berapa? Ya jeda dulu ya dok ya. Karena kalau kopi dan soda itu kan tetap hantamannya ke lambung juga kan. Agak tajam sih di lambung. Tapi kalau abis minum vitamin minum susu boleh? Jangan dulu. Bisa netralin vitaminnya kan. Kasih waktu berapa lama dok paling? Setengah sampai 1 jam lah. Setengah sampai 1 jam. Iya, itu knowledge yang perlu kita kasih tahu ya ke semuanya kalau habis minum vitamin. Oke dok. Vitamin, prokes, booster. Kalau bicara makan nih, makan seperti apa sih yang disarankan ya? Tinggi protein kah atau more veggies and fruits? Kalau kemarin waktu pas kita lagi nanganin pasien-pasien COVID gitu ya, itu memang selama proses pemulihannya high protein sih. Jadi high protein. Pemilihan makanannya ya high protein. Itu yang itu sih, sama mineral ya, air mineral, minum air putih yang banyak sih. Selama itu aja. 3 liter.
air putihnya? 1,5 sampai 2 liter. 1,5. Lumayan 3 liter ya. Lumayan, nggak apa-apa kalau sanggup. Ya kan satu botol 1,5. 1,5. Iya, boleh. Kan 3 liter. itu minimal yang Minimalnya dianjurkan. 1,5. Minimal 1,5. Ya, 3 liter nggak apa-apa. Air putih kan? Air putih. Bagus. Jangan air yang lain ya. Jangan air teh manis. Aduh. Tapi bener ya, Dok, sebenarnya kalau yang kita obrol ini bahwa sebenarnya yang kita makan, yang kita konsumsi sebenarnya simpel-simpel aja ya. Simpel. Ya, protein, air putih yang banyak, sayur gitu kan, betul. vitamin yang tadi yang gampang C, D3. Nah, dari tadi itu kan secara istilahnya personal ya, Dok, yang harus kita siapin. Ketika kita mudik, ada yang namanya naik kendaraan umum, ada yang bawa pribadi, ada yang naik pesawat, naik bus, ada yang bawa mobil pribadi. Nah, Dokter, kalau untuk yang mobil pribadi, apa yang harus jadi perhatian ketika kita mudik, misalnya bawa mobil pribadi dan bareng-bareng keluarga gitu? Oke. Nah. Kalau apa namanya? Kalau untuk mobil pribadi sih seharusnya jauh lebih aman dibandingkan transportasi Harusnya umum ya, Bang Juno ya. Aha, Ya. aha. Cuman hati-hati kalau ini Bang Juno, Bang Lukman, kalau berhenti di rest area. Oh, Nah, oke. Kadang-kadang berhenti di rest ya? area atau di isi bensin seperti itu kan. Itu kerumunan. Turun, kan? bubar, lupa pakai masker. Turun dari mobil, Nah. lupa pakai masker. Wah, Benar, itu benar. kelar deh. Itu sering banget tuh di rest area gitu. Iya, Iya, iya. rest area sih. Padahal itu Hati- tempat orang kumpul ya, Yes, Dok, ya. bener. Jadi hati-hati kalau Di rest area. atau di pengisian bahan bakar sih. Oke. Bang, jangan lupa kalau habis turun dari mobil gitu ya. Oke, misalkan kita satu keluarga di mobil, Iya. kita udah yakin bahwa ini safe semua, betul. sudah booster semua. Bahkan ada beberapa juga misalkan sebelum berangkat kita ini dulu deh, antigen dulu deh, atau PCR betul. dulu deh gitu ya. Ya. Udah safe semua nih satu mobil. Terus turun di rest area, mau istirahat dulu deh, rehat Iya. dulu, turun, lupa pakai maskernya. Aduh, buat apa percuma jadinya? Benar. Gitu. Jadi kalau yang naik kendaraan umum, Dok, yang seperti ya tadi kereta, pesawat, Bis. bus. Kalau kendaraan umum yang paling utama tuh masker jangan dilepas deh. Oke. Jangan dilepas dulu. Jadi selama proses perjalanan, entah itu pesawat, kereta, atau naik bus, itu jangan sampai dilepas dulu. Perhatikan benar-benar bahwa ya di situ kan banyak orang ya. Yeah. Kita nggak tahu kondisi orang lain seperti apa kayak gitu. Nah kemudian apa namanya? Oke, orang lain safe, ya kita belum tentu kan. Iya. Siapa tahu kita yang nularin ke orang, ya kita juga Ya, nggak betul. tahu. Jadi ya sama-sama saling menjaga. Kalau di transportasi umum sama-sama saling menjaga sih. Sama ada e-hack ya, Dok ya. E-hack, apalah baca e-hack ya. Ehak Itu kan menjadi salah satu syarat nih untuk pemudik tahun ini ya, Dok. Nah, terus untuk boleh bantu dijelasin gak sih kayak apa itu ehak tuh Kayak mau batuk ya. itu salah satu program aplikasi sih. Jadi biar kita bisa pemerintah bisa tahu nge-tracking kita seperti apa, kita kemana, terus kondisi kita seperti apa. Jadi kalaupun nanti amit-amit misalkan kena, bisa tahu nih nge-trackingnya seperti apa. Kan sebenarnya kan kalau selama pandemik ini yang paling penting kan nge-tracking ya. Iya sih. Proses tracking tuh yang ya. tracking tracing ya, itu Ya. itu yang agak susah ya. Jadinya kadang-kadang yang kita nggak bisa tahu nih, misalkan Bang Juno atau Bang Lukman berangkat kemana aja, itu kan yang agak susah, sudah kena kemana aja, itu kan yang agak susah. Jadi ya e-hack itu sebenarnya fungsinya sih sebenarnya buat itu sih, Buat itu ya? utamanya itu. Iya. buat tahu kemana-mana. Iya benar, itu syarat perjalanan sekarang kan. Ya begitu deh. Nah, Dok, kalau bicara mengenai tadi kan booster, makan, terus juga suplemen, terus gimana kita di rest area, segala macam. Dok, menurut dokter untuk yang dikunjungi, untuk what yang to do? dikunjungi, Iya. untuk yang dikunjungi ya. harus gimana? Ini menarik sih kalau untuk yang dikunjungi ya. Kalau untuk yang dikunjungi, yang pertama saya bilang jangan parno dulu ya. Jangan parno dulu, maksudnya aduh temen Atau perlu nggak sih, Dok, kita tes mandiri? Yang sekarang kan udah boleh tuh nyolok sendiri. Iya. Oke. Kalau saya pribadi sampai sejauh ini, sampai detik ini pun, kalau ketemu orang tua biasanya kami anak-anak tuh biasanya antigen dulu. Iya betul. Jadi sebelum ketemu orang tua, at least penting antigen tuh. sendiri dulu gitu. Jadi yang kita temuin siapa nih? Benar. Umur beresiko enggak gitu. Yang kita ketemuin orang tua kita yang sudah uzur gitu. Oke, mereka nggak kemana-mana, tapi kan kita dari mana-mana. Oke. Gitu. Jadi ya
Kalau saran saya sih kalau untuk yang ditemuin sih boleh tes mandiri atau ya yang datang deh yang kita dari sini ke kampung yang untuk antigen dulu kayak atau PCR dulu mandiri kan sekarang juga udah bisa dijual di mana-mana gitu ya. Iya penting ya sebenarnya waktu ya kalau siap mudik sebenarnya harus juga dengan siap budget ya dok ya. Yes, benar. Mau nggak mau kalau bukannya kita gimana ya ribet atau apa, tapi kalau mudiknya memang ya tahu resiko mudik, tahu apa yang harus dihabiskan, spend uangnya seperti apa, budgetnya berarti harus juga menyediakan ya dok. Kalau punya kesadaran untuk antigen dulu sebelum ketemu. Tapi setuju Bang Juno yang itu soal mudik harus tahu resiko. Ya kan kita kan mudik juga kan bukan tanpa resiko ya. Bukan pengen pulang udah gitu. Padahal kan kondisi kita saat ini kan masih belum bergerak nih statusnya masih pandemik kan gitu. Jadi ya benar mudik tuh bukan tanpa resiko. Nah, untuk meminimalisir resikonya nih kita gimana nih? Ya itu tadi tuh semua. Benar. Ini juga penting buat teman-teman bahwa kalau mudik ya man ya. Ya mau nggak mau memang ada uang yang kita spend. Uangnya juga bukan bicara soal tiket doang ya, tadi bahwa ada uang antigen kalau mau save ya. Kalau kalian lebih sayang keluarga daripada yang lain ya akan sebenarnya juga udah murah-murah ya dok ya. Udah lumayan terjangkau seperti itu. Nah dok, oke, itu knowledge yang harus kita punya ketika kita mudik ya tadi bagaimana kita mempersiapkan banyak hal. Kalau bicara lebaran, nggak cuma lebaran sih. Ramadan ini banyak yang mungkin kebablasan dan rusak in terms of makan ya. Mungkin yang sebelumnya makannya biasa aja, tapi karena tiap buka puasa, waduh euforianya ya, semua dicomot gitu. Dan terlebih lagi lebaran nanti ya. Beberapa tuh kalau saya lihat ya saya juga pernah ngerasain abis lebaran biasanya sakit ya, entah itu tenggorokan, entah itu badan yang gak enak. Nah ini penting dok, bagaimana harusnya kita melihat tadi momen ini biar kita nggak bablas makan, apa yang harus yang kita pilih-pilih dok, karena kan pasti makanan semuanya enak, bersantan, berlemak, di well cook gitu ya. Gila-gilaan tuh ya masakannya kalau Idul Fitri kayak gini ya. Gimana dong? Ya kalau gini sih, kalau nggak usah pas hari H, bahkan sebelumnya pun mulai dari minggu-minggu awal kita mulai puasa ini pun udah mulai banyak tuh yang datang ke UGD tuh. Udah banyak. Iya, udah mulai banyak tuh datang ke UGD karena makanannya nggak teratur kan. Dia kasusnya lambung, muntah-muntah, terus kemudian diare. Ya, seputaran makanan lah ya. Seputaran makanan lah ya, gitu ya, itu tuh mulai banyak. Nah, biasanya tuh kalau kita tuh udah persiapan nih, Bang Juno, Bang Lukman, biasanya di rumah sakit tuh, biasanya kalau habis lebaran, biasanya habis hari raya lah, habis Natal, tahun baru dan lebaran, khususnya lebaran ya, itu kita udah mulai siap-siap tuh. Biasanya case penyakit karena makanan yang nggak benar, makanan yang berlemak itu mulai banyak tuh. Contoh tadi yang paling ya yang ringan-ringan ya mual muntah, kemudian diare. Nah, cuman case-case kayak hipertensi emergensi, tensinya jadi tinggi sekali sampai 200-an karena makanan yang berlemak, bahkan sampai ke serangan jantung, kemudian stroke, gitu tuh banyak tuh kejadian tuh. Setelah ini karena nggak dijaga ya. Benar. Gitu. Nah itu tuh padahal sekali setahun. Ini sebenarnya udah terjadi berulang-ulang ya dok. Nah ini jadi harusnya concern bersama kalau ya mau nggak mau tadi. Kalau makan pas lebaran dijaga. Iya, betul. Gitu. Kalau aku dok, ini my personal bukan tips ya, my personal experience, pengalaman. Choice. Kalau aku makan ya, jadi aku tuh sebelum lebaran di rumah, aku minta sayur yang banyak, tapi lalapan dok, lalapan pas salad. Jadi aku timbun, aku masukin lemari es. Jadi tiap aku makan ketupat atau ya with that santan lah sedikit ya. Sayurnya aku banyakin. Tapi sayurnya nggak yang dimasak. Jadi kayak makan salad tapi makan sayur. Itu aku tambahin. Terus buah segar aku timbun juga. Aku simpen. Terus telur rebus. Aku rebus telur, tapi putihnya semua dok. Jadi kalau aku mau makan apa aku tambahin. Jadi lauknya putih telur, salad pasti udah ada. Nah, air putih buah.
Yang lain aku tetap ngerasain tapi nggak sebanyak yang lain. Itu tuh yang icip-icip ya. Iya, icip-icip. Makanya itu yang aku coba terapkan biar aku tadi tetap bisa makan itu, tapi juga nggak ngerasa bersalah sama badan dong. Iya. Mungkin menurut dokter ada kalau itu kan aku tips Kak Juno. Iya, kalau dari dokter apa? Kalau dari dokter apa yang mungkin bisa kita lakukan? Yang gini, kalau yang pasti sih kalau kita yang masih muda-muda range umur 20-30-an tuh masih 20-30. masih oke ya, soal body masih oke nih, masih fit, nggak ada penyakit penyerta. Nah, cuman kita yang kadang-kadang harus perhatikan kalau orang tua kita, saudara-saudara kita yang sudah 40-an, 50-an, 60-an, mulai nih kita nih yang muda-muda ingetin, Pak, Ma, hati-hati ya, udah umur segini makanannya jangan yang terlalu berlemak. Boleh icip-icip sedikit-sedikit. Apalagi kalau misalkan orang tua kita, saudara kita yang udah punya penyakit bawaan dulu kan, sudah pernah ada gangguan di jantungnya, ada gangguan di pembuluh darahnya segala macam kan. Kita harus mulai, kita lah yang muda-muda ngingetin. Gitu. Nah, kalau misalnya kita kembali ke profesi dokter sendiri. Oke. Nah, kemajuan teknologi kan semakin berkembang nih di tahun ini kan ya. Nah, menurut dokter sendiri, apakah profesi dokter akan mungkin diambil alih nih oleh teknologi yang berkembang sekarang kayak AI, artificial intelligence? Apa sih bahasanya? Ini dibacanya sih. AI. Iya, apa itu? Artificial intelligence. Iya. Kalau Oke, ini seru sih. Kan kadang-kadang kalau kita nonton film ya, Bang Juno, Bang Lukman. Tapi menurut aku kalau aku udah impossible sih ya, peran dokter manusia tuh nggak bisa walaupun sehebat apapun robot ya. Tapi nggak tahu dari dokter. Kalau dari saya sih pikirnya gini, karena ya kayak saya tadi bilang dari pertama, Bang Juno, Bang Lukman, karena dari dokter kan bukan cuma nge-treat sakitnya, tapi nge-treat orang gitu. Yang kita treat kan orang, maksudnya yang kita layanin orang gitu. Jadi ada koneksi khusus antara orang ke orang gitu, bukan orang ke mesin atau mesin ke orang. Jadinya mungkin bisa membantu tapi bukan mengambil alih. Betul. Kalau artificial intelligence bisa membantu kami nakes, tapi bukan mengambil alih secara keseluruhannya gitu. Karena aku yakin, karena ini sempat aku baca artikel dibahas juga ya dok, di banyak medsos. Sebenarnya salah satu pekerjaan yang nggak akan mungkin tergantikan oleh AI or whatsoever itu ya kedokteran di sini. Yang lain mungkin akan terganti dengan ya teknologi. Karena kalau ini makanya promising banget. Jadi kalau punya anak apa punya adik udah jadi dokter aja. Karena nggak bakal digantikan ya. Nggak mungkin mau sehebat apapun robot bisa membedah operasi whatever gitu yang detail ya dok ya. Iya betul. Okay. Mau jadi dokter nggak? Bisa loh, kamu masih bisa loh. Kan cita-citanya menjadi dokter. Iya benar, kamu masih bisa loh. Enggak, tapi takut darah dok. Aku kalau ngeliat darah pingsan. Enggak itu. Pasti bisa loh. Dulu sama ya, takut darah ya. Waktu kecil tuh takut darah. Mimisan sedikit aja. Saya tuh dulu gampang mimisan, Bang Juno, Bang Lukman. Gampang mimisan. Terus gimana dok? Iya gimana? Pas masuk kedokteran. Pas masuk kedokteran ya akhirnya jadi terbiasa sendiri sih. Jadi terbiasa sendiri. Emang gitu. Berarti harus ngeliat darah terus. Enggak harus lihat darah terus. Kira-kira. Kalau gue kalau ngeliat darah tuh kaki lemes, terus badan lemes. Iya nggak apa-apa. Tapi dulu gitu Bang Lukman. Mau pingsan. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya bisa dokter aja yang sama kayak kamu bisa jadi dokter. Kamu jadi dokter aja man, sayang tahu. Uangnya di ambur-amburin. Jadi nggak tahu siapa di ambur-amburin. Jadi kalau kamu lemes, ya nggak apa-apa sumbangan, tapi ya ditabung juga sayang kali. Iyalah. Iya, daripada beli saus sambal mulu. Enggak itu mah. Kemarin beli saus sambal banyak. Cuma 20.000 saus sambal. Tapi ya, kamu masih bisa loh ya? Masih bisa nggak dok umur 21? Bisa. Masih bisa. Oh, bisa. Kuliahnya 3 tahun. Kuliah itu 3,5. Jadi di tahun. kampus tuh 3,5 tahun. Kemudian selesai itu sarjana kedokteran. Habis sarjana kedokteran baru praktek di rumah sakit 1,5 tahun. Itu namanya koas. Jadi baru diambil lafal sumpahnya. Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun ya. Itu yang ini ya dok ya, umum ya. Yang umum ya. Spesialis beda harus lagi. kebedah kan? Bisa. Tapi setelah dokter umum dulu. Habis itu ngambil sekolah lagi. Tadi baru ceritain aja udah gemeter. Enggak bayang aja jadi. Enggak apa-apa. Gini, kalau punya uang, punya kesempatan ya
ya sayang kalau nggak dimanfaatkan. Ya, sebenarnya cita-cita mau jadi dokter dulu. Iya, kenapa enggak? Soalnya Kalau kata anak sekarang gas. Sayang Gas. kalau- If I could turn back time ya, I would be, have the same choice gitu. Gue mau sih kalau bisa balik lagi. Cuman kan bandel dulu, jadi ya udah. Bandel juga. Mau jadi dokter kan, menyesal kan nggak jadi dokter. Tapi emang, dokter cinta. Oke, dok. Yes. Terakhir dok, kalau Oke. kita tadi kan udah ngobrolin bagaimana tadi mudik, profesi dokter. Terus untuk anak-anak muda ya, millennials dan zillennials yang lagi nonton sekarang, apa pesan dokter untuk mereka? Mungkin yang pengen jadi dokter juga. What to do first? Oke. Aha. Oke. Yang pasti kalau untuk teman-teman milenial, kemudian sebutan nama sekarang apa? Gen Z ya? Zillennial ya, Iya, Gen Z ya. itu Gen Z, milenial. kalau teman-teman ada mau berminat untuk jadi dokter, ya pasti belajar dulu ya, belajar yang gila-gilaan lah. Cuman nggak cukup dari keilmuan doang, nggak cukup cuman kepinter doang, tapi harus hati yang bermain, Aduh, gitu. camkan. Ya, gitu. Kenapa harus hati dok? Harus hati dan passion karena berat loh. Kan profesi ini kan zero tolerance. Oke, good. Ya. Ya, jadi profesi ini zero tolerance, nggak bisa ada ditoleransi sedikit pun. Bener. Nggak misalkan pasiennya sakit lambung, coba pakai paracetamol deh, gitu. Itu kan nggak bisa. Nggak ada. Nggak bisa coba-coba. Jadi bukan profesi zero tolerance. Exactly. Jadi profesi yang zero tolerance. Bener-bener. Sorry. Iya. Ya, jadi ya selain keilmuan tapi hati juga harus bermain, Betul passion sekali. harus bermain di sana. Betul Gitu. sekali. Dan itu memang tadi bahwa kalau mau jadi dokter ya jangan main-main ya. Karena banyak loh dok teman saya yang ngambil medical cuman nggak dilanjut S1 Loss ya. doang ya. S1 ya, SKT. Udah kelar. Iya. Padahal mungkin orang tuanya berharap dia lanjut tapi akhirnya pindah ke bisnis lain. Ya, passionnya Iya makanya, benar, passionnya harus ada di bahwa sana. kalau nggak datang dari hati sayang sekali ya, apalagi sudah sekolah kedokteran dan nggak murah ya dok. Belum jaga malam. Benar, jadi ada banyak hal yang dikorbankan tapi kalau nggak diseriusin Iya. sayang sekali. Jadi Iya. kalau kamu mau jadi dokter, Doctor Strange. Doctor Strange, oh ya Marvel ya. Iya, aku pernah loh ketemu Doctor Strange. Iya, interview beneran. Oh, serius? Oh, iya. Ke Hong Kong kok jadi beneran. Ya, oke, so gitu ya man. Ya. Jadi harus kamu camkan bahwa kalau mau jadi dokter. Tapi lagi-lagi ya, ini salah satu profesi yang menurut aku bagus sekali. Yang kalau bicara tadi sisi kemanusiaan memang dapat, tapi di satu sisi ini memang salah satu yang menjamin sih menurut aku untuk in the future ya dok ya. Iya. Bagaimana kalau kalian pengen kerjaan yang istilahnya support terus dan nggak ya sampai kapanpun ya dok ya bisa dipakai ilmunya dan tadi nggak bakal terganti dengan teknologi ya. Bener. Menjadi dokter adalah jalan ninjaku. Pilihan yang tepat. Iya, jalan ninjaku. Iya benar. Oke. Baik, Dok, makasih. Siap, terima kasih. Dan berkaitan dengan Partai Perindo, campaign aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini relate banget dengan movement yang dijalankan oleh Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo mengajak putra-putri terbaik Indonesia untuk melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga negara Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif di berbagai tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi dan RI. Dan untuk mendaftar caranya gampang banget, tinggal ke konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa kunjungi website partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Nah, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Yosep Yose Rizal. Yose Rijal. Terima kasih Masih banyak. Terima kasih banyak. Udah telah hadir. Siap. Semoga atas seri-serinya dan pemikirannya Ya, betul. dapat menginspirasi kita semua. Amin. Dok, pokoknya sehat-sehat dan Sehat-sehat semoga juga, kerjaannya lancar Amin, dan amin. makin banyak yang bisa kita bantu ya dok ya, dan makin banyak masyarakat kita yang sadar artinya kesehatan ya di Iya. tengah pandemi ini, biar nggak banyak juga nyusahin orang ya. Karena kita tahu sebenarnya kesehatan tuh tanggung jawab bersama ya. Dari diri kita sendiri. Betul. Jadi bukan cuma pemerintah, dokter atau siapapun, Iya. kita juga harus aware sama Bener, lingkungan dan bagaimana kita jaga kesehatan selama pandemi dan selama mudik. Thank you dokter. Thank you. Baik, dan terima Thank you kasih so much. juga Thank you Partai so Perindo much. yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Herjuno Syaputra. Dan saya Lukman Nurja. Salam aksi nyata dari Dari kamu untuk Indonesia. Bye-bye. Dadah. Marilah seluruh
Rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan.